Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Nabhan Abda Channel, pagi ini kita berada di Masjid Al Hidayah Komplek Raplesia Jatimamur Pondok Gede Bekasi dalam rangka mengikuti kajian Sabtu subuh yang diisi oleh Ustadz Muhammad Tasrifuddin yang bertemakan merespon kehidupan. Para sahabat sekalian, silakan menyaksikan. Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita niatkan untuk beriktikaf. Alhamdulillah, insyaallah kumpulnya kita di sini nih, walaupun duduknya saja sudah bernilai pahala. Kenapa? Karena di masjid. Kalau di rumah bisa nggak? Nggak bisa di rumah ya. Kepada baginda kita, Nabi besar kita, dengan mengucapkan kalimat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga salawat dan rahmat selalu tercurahkan kepada baginda kita beserta keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan kita selaku umatnya dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Merespon kehidupan. Bicara soal kehidupan, ada yang namanya antara hidup, kehidupan, dan menghidupkan. Hidup, kehidupan, dan menghidupkan. Maka apa yang dimaksud dengan hidup? Hidup adalah bisa bernafas, bisa bergerak, betul ya? Bisa bernafas, bisa bergerak. Tapi antara hidup dan mati ketika kita tidur. Makanya doa orang tidur itu apa? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ya Allah, dengan namamu yang menghidupkan aku dan mematikan aku. Jadi antara latihan meninggal tuh tidur kan gitu ya. Makanya yang paling banyak orang meninggal tuh gara-gara apa, Pak? Gara-gara apa, Bu? Gara-gara tidur. Jadi jangan tidur gitu kan. Bahaya soalnya gitu kan. Karena di atas kasur kan, banyak kan orang meninggal itu di mana? Di atas kasur. Dan saya qadarullah kemarin baru 7 hari. Semalam baru 7 hari kakak sepupu saya meninggal, dan meninggalnya di rumah saya. Ya kan? Di kasur. Pas di posisi ayah saya juga meninggal di situ. Masya Allah tabarakallah. Maka ketika kita bisa bernafas, bisa bergerak, itu yang namanya hidup. Bisa berbicara, bisa berjalan, betul ya? Bisa makan, bisa minum, bisa melihat, bisa mendengar, bisa sehat, bisa sakit. Nah, jadi kalau yang bisa sehat, bisa sakit gitu ya, iya, itu namanya berarti masih merasakan hidup gitu. Bisa hidup dan bisa mati. Siapa saja mereka? Manusia, betul? Hewan, tumbuhan, mereka adalah hidup. Sama seperti yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Mereka semua hidup dan mereka semua akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Surah Al-Imran, surah ketiga 185. 3185. Setiap yang bernyawa pasti mati. Nah, pertanyaannya, apa perbedaannya antara hewan, tumbuhan, dan manusia? Hewan mati, tidak ada pertanggung jawaban. Dituntut nggak di akhirat kelak? Nggak ada. Kalau ada hewan nih, Bu, kucing gitu ya, pipis sembarangan atau di masjid gitu, di karpet gitu kan, terus di rumah kita gitu misalnya kan, di kasur kita, kira-kira tuh kucing nanti dipertanggungjawabkan nggak di akhirat?
kucing kamu berak sembarangan ya gitu. Kamu pipis sembarangan ya, dituntut gak di akhirat kira-kira? Enggak. Terus kita bisa nuntut kucing nggak? Enggak. Betul nggak? Betul kan? Kita nggak bisa nuntut itu kucing gitu. Tumbuhan mati tidak ada pertanggung jawab. Tanaman, tumbuhan, tiba-tiba pohon lagi jalan, kita nih lagi naik motor, rubuh, jedar gitu kan, nimpa pohon, nimpa mobil kita kan gitu. Kita bisa nuntut pohon nggak? Pohon gara-gara kamu saya mati kan gitu. Bisa nggak kira-kira? Gara-gara kamu saya sakit sekarat nih kan gitu. Bisa nggak? Enggak. Ya kan? Tumbuhan jatuh dan sebagainya tidak bisa diminta pertanggung jawab dan tidak akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau manusia yang mati, maka akan diminta pertanggungjawabkan. Dipertanggungjawabkan. Apanya? Seluruh amal perbuatannya di dunia. Betul apa betul? Nah, inilah yang namanya kehidupan. Pertanyaannya, apa yang akan dipertanggungjawabkan kepada kita? Amal perbuatan kita, anak-anak diminta pertanggungjawaban nggak? Nah, ini yang lagi tadi ini ngambil anak-anak kecil ya yang belum balik diminta pertanggungjawaban nggak kira-kira? Lalu yang mana yang akan diminta pertanggungjawab? Adalah bagaimana kita merespon kehidupan. Nah, bagaimana kita merespon kehidupan? Kucing nih, buang air besar di sini. Kucingnya nggak dituntut, tapi kalau kita menyakiti kucing tersebut, nah, betul? Respon kita marah, terus kita pukul itu kucing, atau kita sakiti itu kucing itu kan? Kira-kira yang diminta pertanggungjawaban siapa? Kita. Kucingnya emang nggak kena tanggung jawabnya. Tapi respon kita terhadap kucing tersebut, nah, itu yang diminta pertanggungjawab. Bisa jadi amal soleh, bisa jadi amal salah. Ketika kita marah, kita salah merespon, maka kita akan dituntut di akhirat. Dituntut tuh sama kucing itu. Tapi kalau kita benar meresponnya, kucing buang air besar, buang air kecil, kena nih sarung kita misalnya, apa yang kita lakukan? Kita cukup ambil sarungnya, cuci, kita sabar, kita beristighfar, ya Allah, bisa jadi nih sarung jarang dipakai buat sholat. Nah, respon kita positif, maka jadi amal soleh. Nah, itulah yang Allah bilang padahal di dalam Al-Quran, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayiatin famin nafsik wa arsalnaka linnasi wa kafa billahi syahida. Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang kamu peroleh yang menimpamu. Nah, ini nih. Banyakan kita nih mengkambing hitamkan Allah. Ternyata ditegur sama Allah. Ya, Ustaz, kalau emang udah Allah takdirin miskin mah miskin aja, Ustaz. Bisa nggak begitu? Nah, ini ada pemahaman yang perlu diperbaiki. Perlu diperbaiki. Karena Allah tidak mungkin mengingkari janjinya. Betul apa betul? Kalau Allah bilang walau anna ahlal qura amana wattaqwa, apabila suatu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan keberkahan minas samawati wal ard, dari langit dan bumi. Mungkin gak Allah ingkar janji? Rasa-rasanya kayaknya gak mungkin Allah ingkar janji kan gitu. Maka segala yang baik-baik yang datang padamu datang dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu maka dari kesalahan dirimu sendiri. Kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu menjadi rasul kepada segenap manusia, dan cukuplah Allah menjadi saksi. Agar apa kita
kena musibah tuh, yang datangkan musibah siapa? Allah atau kita? Ayo. Baik buruk datang dari Allah atau datang dari kita? Nah, kebaikan datang dari siapa? Dari Allah. Keburukan datang dari siapa? Hah? Bingung ya? Dari Allah atau dari kita nih? Sementara yang baik yang buruk kan datang dari Allah kan gitu, ya kan? Datangnya dari Allah, ya kan? Wasilahnya yang mendatangkan keburukan tersebut adalah kita. Allah sudah bilang sunatullah, Allah sudah tetapkan kebaikan dan keburukan itu adalah ujian dari Allah. Dapat nikmat ujian, ujian. Dapat rezeki ujian, ujian. Punya suami ujian, Bu, ujian. Gak punya suami ujian, ujian juga kan gitu kan? Benar Pak ya? Bapak-bapak punya istri ujian, ujian, ya kan gitu, ya kan? Gak punya istri juga ujian juga kan gitu, ya kan? Ada orang punya rumah tangga, punya anak ujian, ujian. Gak punya anak ujian juga, ya kan? Jadi semua kehidupan kita adalah ujian dari Allah. Itulah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Walanabluwannakum, dan pasti akan kami berikan ujian kepada kalian. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dan pasti akan kami berikan kalian ujian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah kabar gembira kepada mereka yang sabar. Siapa? Mereka yang sabar. Siapa mereka yang sabar? Mereka yang apabila ditimpa musibah, dapat ujian, dapat masalah, mereka mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu bukan hanya orang yang sudah meninggal. Sendal ngilang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Motor ngilang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Harta ngilang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tambahkan oleh Rasulullah. Rasulullah bersabda, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa khluf li khairan minha. Jadi apabila kita ditimpa musibah, ditimpa masalah, maka ucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa khluf li khairan minha. Sesungguhnya kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Ya Allah, gantilah musibah ini dengan pahala dan sesuatu yang lebih baik. Berarti kalau sendal ngilang tanda mau punya sendal baru. Motor ngilang tanda mau punya motor baru. Akan Allah titipkan yang terbaik untuk kita. Maka kembali kepada Allah itu gimana? Berarti kembali kepada aturan-aturan Allah. Kembali kepada hal-hal basic. Itulah kenapa Allah ajarkan di dalam Al-Quran, Allah berikan perumpamaan dengan berbagai contoh. Dalam surah 4 ayat 7, 9. Yang baik-baik datang dari Allah, yang buruk-buruk datang dari diri sendiri. Sadar. Itulah bagaimana cara kita merespon kehidupan. Kuncinya adalah IRS. Apa? IRS. Apa tuh IRS? I-nya ikhlas, R-nya ridho, S-nya sabar. Inilah kunci menjalani kehidupan. Udah mati, nanti masuk lagi universitas kehidupan yang kedua. Universitas akhirat, kehidupan di akhirat. Antara kita selamat selama-lamanya atau kita sengsara selama-lamanya, kan? Maka
kunci cara menjalani kehidupan, cara merespon kehidupan. Ini zona kiri sama zona kanan. Zona kiri atas adalah orang yang pasti bangkrut. Orang yang pasti bangkrut. Siapa mereka? Baik dari diri sendiri, mereka merasa semua kebaikan yang datang itu bukan datang dari Allah. Tapi datang dari mana? Dari diri sendiri. Hadza min aqli. Ini hasil dari jerih payah saya. Oh, hati-hati itu. Ini hasil dari keringat saya. Ini hasil dari pikiran saya. Seolah-olah Allah tidak terlibat di dalamnya. Jadinya seperti siapa? Surah 28 ayat 78. Siapa? Qarun. Apa yang terjadi pada Qarun? Dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditenggelamkan beserta isi-isinya, beserta harta-hartanya. Makanya ada namanya istilahnya harta karun. Hartanya Qarun kan gitu. Terus ada orang yang paling kiri bawah. Ya kan? Orang yang ketika dia salah, ketika dia ditimpa musibah, ditimpa ujian, mereka malah cenderung menyalahkan orang lain. Ini gara-gara siapa nih? Gara-gara dia nih. Nah, gara-gara dia. Ini gara-gara dia nih, gara-gara ini nih, gara-gara si ini nih. Pernah nggak ngomong begitu? Nah, ini gara-gara. Siap-siap tuh. Apa yang terjadi akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat surah 25 ayat 28. Ya wailata laitani lam attakhis fulanan khalila. Ya lailata, celaka aku. Laitani, celaka aku. Seandainya dulu, sekiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Nyalahin orang lain. Coba lihat surah 25 ayat 28. Ya wailata laitani lam attakhis fulanan khalila. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idz ja'ani wa kana syaitan lil insani khazula. Sungguh dia telah menyesatkan aku dari peringatan Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku. Jadi yang salah sebenarnya bukan temannya, walaupun dalam ini temannya salah nih, tapi yang salah adalah dia ngikutin temannya. Betul apa betul? Yang salah dia ngikutin temannya. Padahal telah datang Al-Quran, telah datang peringatan. Allah bilang jangan makan riba, Allah jangan sakiti tetangga, Allah bilang jangan ghibah, Allah bilang jangan ngambil hak harta yang bukan haknya, Allah bilang salinglah kalian mendorong setiap orang memberi makan pada orang miskin. Wala tahadduna ala tu'amil miskin wa ta'kuluna turasa aklan lamma wa tuhibbunal mala hubban jamma. Bilang dalam Al-Quran tuh. Itu kan di surah Al-Fajr ya. Surah Al-Fajr. Apa bilangnya coba di dalam surah Al-Fajr tuh? Seolah-olah ketika Allah berikan kemuliaan, sesungguhnya Allah sedang memuliakan aku. Tapi ayat selanjutnya, ketika dia ditimpa musibah, timpa masalah, dia bilang, sesungguhnya Allah sedang menghinakan aku. Padahal Allah bilang dalam Al-Quran, sekali-kali tidak, kalla. Padahal mereka tidak, wala tukrimunal yatim, mereka tidak memuliakan anak yatim, nggak peduli sama anak yatim. Jadi yang mendatangkan musibah, mendatangkan masalah tersebut, wasilahnya adalah dia sendiri. Nggak peduli sama anak yatim, nggak peduli sama anak-anak orang lain. Yang penting bukan anak saya. Nah, ini hati-hati, ya kan? Yang penting bukan anak saya. Coba.
Padahal kita diminta sama Allah untuk watawassau bil haq watawassau bis sabr. Kita diminta sama Allah tu'minuna billah kuntum khairu ummat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, dan mengajak setiap orang lain beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada orang-orang yang diselamatkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Ini yang disebut Ashabul Yamin. Surah 27 ayat 40. Nah, ini yang kita inginkan, betul? Gimana tuh? Yang ketika surah 27 ayat 40 sampaikan oleh Nabi Sulaiman, hadza min fadli rabbik. Coba dia. Qala alladzi indahu ilmun minal kitab ana atika bihi qabla ayyaradda ilaika tarfuka falamma ra'ahu mustaqiran indahu qala hadza min fadli rabbi. Hadza min fadli rabbi. Sulaiman kan, siapa yang bisa memindahkan istana Ratu Bilqis? Jin Ifrit bilang, saya bisa membawanya kepadamu sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Tuh. Sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Dan sungguh aku kuat melakukannya dan dapat dipercaya. Kata Jin Ifrit. Dari golongan Jin Ifrit. Tapi ternyata yang mindahin siapa, Bu? Siapa, Pak? Jin atau manusia? Siapa yang mindahin, ayo? Jin atau manusia? Ya kan? 27 ayat 40. Qala ladzi indahu, seseorang yang mempunyai ilmu. Nah. Indahu, dari sisi kalian. Sisi kalian siapa tuh berarti? Manusia ternyata. Ya kan? Minal kitab, dari ahli kitab, orang yang taat pada Al-Quran dan Sunnah istilahnya gitu. Kalau dulu kan Nabi Sulaiman kitabnya beda lagi kan gitu. Kitab Taurat. Yakin benar-benar dia. Ana atika bihi qabla ayyarat tada ilhaika. Saya bisa mindahin ini sehingga sana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Dari golongan manusia ternyata. Jadi kalau ada manusia-manusia pilihan Allah yang memang dia punya karunia, nah, ada namanya karunia, makanya ada karomah, betul ya? Bukan mujizat, tapi disebutnya karomah. Ini min ahlil kitab nih karomah bukan? Karomah bukan nabi dia kan? Gak disebut kalau dia nabi, gak disebut dia dapat mujizat kan gitu kan? Enggak, namanya karomah. Dan memang ini tersembunyi dan tidak di publikasi, tidak disampaikan. Oh saya punya karomah, itu malah aneh kayak gitu kan? Gitu, bukan gitu kayak gitu. Nah. Maka aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Maka ketika dia Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, begitu kedip dia langsung melihat, gitu. Maka dia pun berkata, ini termasuk karunia Tuhanku. Hadza min fadli Rabbi. Bukan bilang, wah anak buah saya hebat nih. Memang kamu nih ya kan, kamu yang terhebat, enggak gitu kan. Hadza min fadli Rabbi. Nih lihat nih anak buah saya keren-keren kan gitu. Ini wasilah saya nih ya. Ini termasuk karunia Tuhanku untuk mengujiku. Apakah aku bersyukur atau mengingkari nikmatnya? Apakah aku bersyukur ketika dapat rezeki, itu kan rezeki ya. Sebenarnya kan bisa mindahin istana Ratu Bilqis kan gitu. Allah kasih rezeki itu. Apakah dia bersyukur ataukah dia mengingkari? Barang siapa bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku maha kaya, maha mulia. Ini yang diselamatkan oleh Allah. Lalu ada orang, ini dapat nikmat, paling kanan atas.
Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, alhamdulillah kalau misalkan kita ketemu pasangan yang soleh, ya Allah, alhamdulillah, betul ya. Hadza min fadli Robbi. Kita punya anak-anak kita soleh, anak-anak kita soleha, gitu ya, rajin ibadahnya. Kita bilang hadza min fadli Robbi. Alhamdulillah. Wah, ibunya hebat kok. Memang gara-gara ibu nih, ibunya hebat. Hazamin fadli Robbi. Tapi setan nggak mau ini nih, nggak mau apa namanya, nggak mau tinggal diam gitu kan. Enggak kok ibu, iya gara-gara saya kayaknya. Kan gitu tuh, hati-hati tuh, ya kan gitu. Hati setan tuh kan begitu. Akhirnya ketika kita merasa, makanya dalam rumus kehidupan itu kita harus pandai merasa, bukan merasa pandai merasakan apa yang orang lain rasakan, kan gitu ya. Tapi bukan merasa pandai. Akhirnya lupa diri, mudah sekali dihinakan sama Allah. Terselip ucapan, oh jual es teh, kena gitu kan, bener nggak? Coba lihat ibu, ada kalimatnya seperti ini, Pak. Wah, saya juga mau dong dikatain golok gitu ya. Ya kan, saya juga mau dong dikatain golok. Gara-gara dikatain golok kan tuh, coba lihat. Harusnya terima kasih sama Gus gitu. Kenapa? Akhirnya kan orang pada peduli sama dia, dapat rezeki, dapat pahala, dapat apa namanya? Umroh, betul ya? Dapat apa lagi? Ada yang ngasih duit, ada yang ngasih 100 juta, 10 juta, ada yang ngasih mobil kan gitu. Terus orang bilang, harusnya terima kasih sama Gus. Saya juga mau dong digituin gitu. Kira-kira yang mendatangkan rezeki itu apakah karena Gusnya ataukah karena respon si bapaknya? Kira-kira karena apa? Respon bapaknya. Apa yang dilakukan oleh bapaknya? IRS, sabar dia. Bayangkan ibu-ibu, kalau kita yang digituin, bapak-bapak ya, lagi begitu kan, capek, keringet tangan gitu misalnya kan gitu ya, angkat gitu, terus diketawain terbahak-bahak. Mungkin Pak, kalau kita lepas kesabaran, apa yang kita lakukan? Lempar kan? Dilempar nggak kira-kira tuh? Lempar Pak. Ibarat kata nih, kalau kita nih ngelihat bapak kita digituin, kita ngapain Pak? Marah kan gitu kan? Tapi wasilah, bukan karena Gusnya. Wasilah si bapaknya sabar, dia langsung menghela nafas, kelihatan banget lagi di videonya kan gitu kan. Langsung rame viral. Mudah sekali Allah angkat derajatnya ketika dia sabar. Ya kan? Sabar. Andaikan dia nggak sabar, kira-kira dapat nggak tuh rezeki dia? Kagak, malah yang jelek sih bapaknya kan gitu. Ya kan? Keburukannya yang ngatain golok tadi ya kan, nggak terekspos malah kalau bapaknya nggak sabar, ya kan? Gitu. Seorang yang ada judulnya apa? Seorang penjual teh ngamuk. Nah, tuh begitu tuh judulnya tuh, bener nggak? Seorang penjual teh ngamuk gara-gara ya kan dibecandain sama Gus. Bisa begitu tuh, ya kan? Bener nggak? Bisa begitu loh, bisa berubah itu kalimatnya. Gitu. Jadi yang membuat dia mulia itu bukan karena itu, karena dia sabar. Nih. Nah, ketika ditimpa keburukan, ingat surat 7 ayat 23. Apa surat 7 ayat 23? Qala rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ucapan siapa nih? Ucapannya Nabi Adam. Ketika ditimpa masalah, kena dia sadar salah. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami telah menzolimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Nah, Pak Sun Haji. Pak Sun Haji tuh
Dia nerapin surah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Fa iza asabathum musibah, nah, apabila dapat musibah, dicaci, dimaki kan gitu kan? Qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Fabasyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada mereka orang-orang yang sabar. Nah, bahasa najinya kan sabar kan? Sabar. Ya kan? Kemudian mungkin kalau dalam hati bisa jadi itu ngomongkan gitu kan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ya Allah. Kan gitu sehari. Terus apa yang dibilang sama Allah ketika orang yang sabar? Ulaika alaihim salawatu mir rabbihim warahmah wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Makanya dapat rahmat langsung. Nah, ya kan, dapat berkah langsung kan gitu. Nah, ketika dapat keburukan, lihat Nabi Yunus 1:8-7. Surah Al-Anbiya. Tanuni izzahaba mughadiban fazanna allan naqdiru alaihi fanada fi zulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dan ingatlah kisah Zunnun, kisah Nabi Yunus ketika dia pergi dalam keadaan marah, lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya, maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap, tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Maka kami kabulkan doanya dan kami selamatkan dia dari kedukaan, dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Qala la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itulah akhirnya kan Allah datangkan rahmat keberkahan dari langit dan bumi, diganti sama Allah, ya kan? Dari kemarahannya dia sadar salah. Dia sadar salah. Makanya perintahnya di Al-Baqarah, taba waslah, bertaubat dan memperbaiki diri. Maka barometer kehidupan, setiap kita dapat ujian, setiap kita dapat kebaikan, itu bisa menjadi anugerah, bisa menjadi musibah. Anugerah yang sebenarnya dan musibah yang sebenarnya itu seperti apa? Anugerah yang sebenarnya adalah ketika kita semakin dekat kepada Allah. Jadi sakit, ujian bukan? Ujian. Ketika kita bisa melewati sakit tersebut, membuat kita semakin taat kepada Allah, semakin takut kepada Allah, takut Allah marah, takut Allah murka. Semakin kita beristighfar, bertobat kepada Allah, itu jadi anugerah. Hati-hati antara anugerah sama musibah. Maka semakin dekat dengan Allah, selalu ingat Allah, itu menjadi anugerah. Tapi begitu kita dapat nikmat, begitu kita dapat musibah, ujian gitu ya, sakit gitu, itu bisa jadi musibah ketika kita satu, jauh dengan Allah. Dapat rezeki, anugerah atau musibah? Ayo. Dapat rezeki nih, dapat uang banyak, rezeki nomplok, wah, ya kan? Wah, alhamdulillah nih gajian nih, nah, gitu kan? Itu anugerah atau musibah? Hah? Ada yang anugerah, ada yang tergantung kita merespon. Bisa jadi anugerah, bisa jadi musibah. Betul apa betul? Dapat rezeki, alhamdulillah ya Allah, gajian, makasih ya Allah. Nah, ingat sama Allah, haza min fadli rabbi. Ya Allah, ada hak orang miskin di sini, ada hak orang fakir di sini, ada hak orang yatim di sini, sisihin. Nah, itu jadi anugerah. Semakin dekat sama Allah, semakin ingat sama Allah. Tapi dapat rezeki, dapat duit banyak, wah, gajian juga, hore, ya kan? Jalan-jalan yuk, makan yuk, ya kan? Nah, ada kayak begitu, ya kan? Langsung ngabisin duitnya ke mall, ya kan? Belanja kita, ya kan? Di tas Hermes, wah, kan gitu, ya kan? Lupa sama anak yatim, lupa sama
Jadi anugerah atau jadi musibah? Jadi musibah. Inilah yang namanya merespon kehidupan. Gitu kan. Sakit, anugerah atau musibah? Hah? Ayo, sakit nih. Anugerah atau musibah? Ada jawab musibah, ada jawab anugerah. Baik lagi, tergantung bagaimana kita merespon. Ketika kita sakit, ya kan? Bisa jadi anugerah. Ketika kita semakin ingat sama Allah, ya Allah, astagfirullah, astagfirullah, ya Allah, sakit ya Allah. Ya Allah, makasih ya Allah, kau gugurkan, mudah-mudahan jadi penggugur dosa-dosa di masa lalu. Tuh. Ya kan? Jadi anugerah nggak? Jadi anugerah, ya Allah. Selain jadi gugur dosa-dosa di masa lalu, mudah-mudahan jadi pahala yang terus mengalir, ya Allah. Nah, itu. Tetap sholat, makin taat. Sakitnya dia jadi momentum untuk dia semakin ingat sama Allah. Tuh. Ada nggak kayak gitu? Ada kan? Dia sakit, ya kan, akhirnya nggak bisa kemana-mana kan gitu, nggak bisa gosip kan gitu kan, nggak bisa ke mall kan gitu. Bisanya apa? Ingat Allah, makin ingat sama Allah. Ya Allah, astagfirullah, astagfirullah, waktunya azan, ya Allah, azan, ya Allah, saya pengen sholat, ya Allah. Nah, itu jadi anugerah. Tapi bisa jadi musibah ketika sakit. Sakit sakit. Kayak siapa tuh gitu kan gitu. Aku sedih. Sebut aja kan gitu kan. Bener gak? Ya kan? Ada kan begitu kan? Malah sekarang banyak lagi, ya Allah, soal Agus ini gitu kan, gitu. Yang disabilitas sakit tuh padahal tuh. Sakit gak? Bisa perkosa 15 orang. Astagfirullahaladzim. Jadi musibah? Musibah. Bisa loh disabilitas tuh. Ya kan? Sakit. Agus sedih. Apa-apa itu kan? Apa? Dikasih uang, dikasih rezeki, disuruh buat operasi mata, malah dipakai buat yang lain, yang bukan sesuai dengan amanahnya kan gitu. Jadi berkhianat, jadi musibah lagi. Sampai panggil orang hukum lah. Kasusnya kan gitu. Ini yang disebut tadi, sakit bisa jadi musibah, sakit bisa jadi anugerah. Punya anak, musibah atau anugerah? Ayo. Tergantung kita merespon. Apakah anak ini kita didik, kita rawat, kita jaga untuk semakin dekat kepada Allah, atau kita biarkan, kita abaikan, lagi nangis, solusinya handphone. Jadi musibah atau jadi anugerah? Ya kan? Jadi musibah. Hati-hati itu, ya kan? Tantrum dikit, handphone, ya kan gitu. Nangis dikit, pengen ini, langsung diturutin. Udahlah, biarin aja, turutin aja daripada nanti guak-guakan. Ini hati-hati nih. Hati-hati. Mungkin masih kecil, mintanya mobil-mobilan. Nangis, diturutin. Semuanya serba diturutin. Udah gede, nangis minta mobil beneran. Repot kan? Banyak gak kasusnya? Seorang anak membunuh ibunya karena nggak dibeliin motor, subhanallah. Seorang anak bunuh bapaknya karena nggak dibeliin mobil, rumahnya dibakar karena nggak dibeliin motor. Banyak kasus kayak gitu, banyak. Benar. Ya. Jadi punya anak jadi malah jadi musibah. Yang salah gimana? Cara meresponnya. Gitu kan, bisa jadi musibah, bisa jadi anugerah. Coba jujur Pak. Anugerah katanya, anugerah Ustaz gitu kan. Itu nggak ada istrinya. Masih gitu kan. Gitu kan, bisa jadi musibah, bisa jadi anugerah.
tergantung kita merespon. Pajak ditanggung pemenang, kan gitu, ya kan? Pajak ditanggung pemenang. Lah kita udah menangin istri kita, ya udah gitu. Kita terima apa adanya, kan gitu. Ya kan? Sama istri juga begitu. Betul nggak, Bu? Ya kan? Bu, punya suami anugerah atau musibah? Tergantung gitu. Tergantung suaminya, saat katanya gitu. Bukan tergantung suaminya ya, tergantung kita merespon. Nah, merespon segala bentuk tingkah laku suami kita. Udah rapi, baju kita rapihin, ngambil bajunya tinggal tarik baik, berantakan lagi semuanya, kan gitu. Bener nggak, Bu? Ya kan? Ada begitu, Bu, ya, gitu. Nah, begitu suami ngangkat begitu, terus respon kita, apakah marah-marah, ngamuk, bisa jadi musibah. Nah, tapi kalau misalnya respon kita sabar, nanggapinnya, Pak, lain kali jangan kayak begitu ya, diangkat dulu, gini nih caranya, kan gitu. Udah diajarin gitu kan. Diangkat dulu, ambil baru bajunya, jadi turunin. Kan nggak berantakan di bawahnya sama di atasnya, kan gitu. Betul, Bu, ya? Sering, Bu, ngedukasi begitu, Bu. Nah, saya juga dapat begitu, Bu. Sama istri saya, kan gitu. Kan? Gitu. Udah milih-milih baju kagak jadi dipakai, kan gitu. Berantakin doang usahanya, kan gitu. Nah, bisa jadi musibah, bisa jadi anugerah. Kalau kita respon dengan cara yang salah, jadi musibah buat kita. Tapi kalau kita respon dengan cara yang benar, jadi anugerah. Ya Allah, emang beginilah tingkah laku indahnya berumah tangga, kan gitu. Ya. Maka inilah yang disebut merespon. Ikhlas, ridho, sabar. Ikhlas itu lillah, karena Allah, untuk Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Surah Ikhlas, surat Al-Ikhlas, ada ikhlasnya enggak? Surat Al-Ikhlas nih ada ikhlasnya enggak? Enggak ada. Ya kan? Maka ikhlas itu seperti surat Al-Ikhlas. Ikhlas itu seperti orang tidur. Pak, udah tidur belum? Udah tidur, Bapak lagi tidur. Berarti tidur benar nggak itu? Tidur nggak? Enggak. Pak, ikhlas Pak ya? Ikhlas. Berarti ikhlas nggak tuh? Belum, kan gitu kan? Sedang berusaha ikhlas, mungkin kan gitu ya. Udah, saat saya ikhlas Ustaz sebenarnya. Saya ikhlas sebenarnya. Berarti ada terusannya nggak tuh? Ada terusannya tuh, kan? Tapi Ustaz, nah tuh kan ada tapinya, kan gitu. Maka ikhlas tanpa tapi. Nah, ridho tuh bagaimana saat ridho? Ridho itu hati-hati nih, kebolak-balik. Ketika handphone ngilang, motor ngilang, Ustaz, motor saya ngilang, saya ikhlas Ustaz. Itu benar atau salah? Ayo. Ikhlas itu di saat kita mengerjakan sesuatu. Kita sedekah ikhlas, niatnya karena Allah, untuk Allah. Ikhlas itu karena Allah, untuk Allah. Ridho itu rela. Ya Allah, saya ridho, ya Allah. Saya ridho. Nah, ini motor ngilang, ya Allah, saya ridho, ya Allah. Saya relakan. Nah, itu jangan kebolak-balik ya, gitu. Ridho, saya ridho. Ngelihat tingkah suami, gitu kan. Ya Allah, saya ridho, ya Allah, ridho. Ngelihat tingkah istri, ya Pak, ya kan, gitu kan. Apa tingkah istri Pak biasanya Pak? Marah-marah mulu gitu, gitu kan. Orang tuh pulang disiapin, tanya minum teh apa Pak, mau teh apa mau kopi, kan gitu ya, pengennya kan gitu, ya kan. Pulang, mana duit, udah pulang berapa? Gitu. Ridho, ya kan, ridho, ya Allah, saya ridho dengan tingkah laku istri saya. Sehingga apa? Sehingga kita bisa merespon dengan baik. Sabar itu apa? Menahan diri di saat kita bisa melakukan. Apa maksudnya itu menahan diri di saat kita bisa melakukan? Di saat kita bisa membalas dendam, kita menahan diri kita untuk tidak membalas dendam. Nah, itu sabar. Di saat kita mampu, nah, mungkin kalau di saat kita nggak mampu, biasa kan gitu kan? Ya emang udah nggak bisa kan gitu.
Tapi kalau di saat kita bisa, kita mampu, kita tidak balas dendam, kita tidak menyakiti balik orang yang pernah menyakiti kita, itu disebut orang yang sabar. Kan gitu. Maka ikhlas, ridho, sabar inilah kunci daripada kita menjalani kehidupan. Sampai sini, nah itu yang jelas, karena Allah, untuk Allah, dengan cara Allah. Itu makanya disebutnya BTT, benar, teliti, tuntas. Nah, benar, caranya benar, akadnya benar, semuanya benar. Dilakukan dengan cara Allah, karena Allah, untuk Allah, dilakukan sesuai dengan cara Allah yang diperintahkan oleh Allah. Itu pertanyaan Pak, gitu kan? Pertanyaan untuk menarik gitu. Kebaikan atau keburukan, jadi anugerah atau jadi musibah? Jawabannya tergantung gitu, ya kan? Jawabannya kan pertanyaannya anugerah atau musibah gitu Bu ya, gitu ya. Kita merespon, nah, apakah bisa jadi anugerah atau jadi musibah gitu. Jadi tergantung itu adalah bukan pilihannya, tapi tergantung itu adalah tindakan kita. Nah, tergantung itu adalah tindakan kita merespon itu, apakah itu bisa jadi anugerah atau jadi musibah. Nah, itu balik lagi bagaimana kita merespon. Apakah kita melihat ini dari angle musibah? Nah, jadi musibah akhirnya kan gitu. Tapi kan apabila kita melihat ini dari kacamata anugerah, nah, membuat kita semakin dekat kepada Allah, semakin kita ingat sama Allah, semakin kita taat sama Allah, jadi anugerah. Gitu Pak. Gitu kan? Jadi anugerah atau musibah? Atau Pak, kan ada atau. Anugerah atau musibah kan gitu. Jawabnya tergantung, ya kan? Bisa jadi anugerah, bisa jadi musibah. Insyaallah itu jadi anugerah. Nah, tapi ketika kita merespon dengan cara yang salah, itu jadi musibah. Tadi orang dikubur atau tidak gitu kan? Jawabannya dikubur karena itu kewajiban. Kalau kan enggak, ada yang dikremasi. Nah, yang dikremasi bukan aturan yang diajarkan oleh agama. Nah, ya kan? Jawabannya itu tidak boleh. Yang boleh adalah dikubur. Kan gitu, ya kan? Maka tadi itu yang bicara namanya kebenaran. Nah, jadi anugerah. Tapi ada yang namanya pembenaran. Apa pembenaran? Contoh, ya kan? Ketika dia ngomong golok, temannya bilang, oh itu kan target marketnya dia orang-orang yang memang orang-orang jalanan. Bener ya kira-kira itu? Itu kebenaran atau pembenaran? Pembenaran. Kemarin udah ini kan ya, materi tentang kebenaran udah ya kan? Kebenaran itu apa? Pernyataan sesuai dengan kenyataan, ya kan? Pernyataan sesuai dengan kenyataan. Nah, bagaimana yang benar? Ada yang benar gimana kira-kira nih? Mengikuti orang benar atau mengikuti kebenaran? Mengikuti kebenaran, karena orang benar bisa salah nggak? Bisa. Betul? Orang benar bisa salah, tapi mengikuti kebenaran bisa salah nggak? Enggak. Namanya kebenaran. Kebenaran itu absolut. Tapi orang yang benar belum tentu selalu mengikuti kebenaran. Nah, gitu. Kebenaran itu objek gitu ya. Kebenaran. Tapi kalau Al-Quran itu apa? Al-Quran yang benar atau Al-Quran itu adalah kebenaran? Kebenaran kan gitu. Tapi kalau orang benar bisa jadi salah. Kan Gus itu kan bisa jadi benar dalam suatu kondisi yang lain kan gitu kan? Gak semuanya selamanya salah kan gitu. Tapi begitu dia salah karena kita ngikutin orang yang benar, ya kan? Di saat dia salah dan kita tidak mengikuti kebenaran, kita malah membenarkan kesalahan tersebut. Hati-hati. Ya kan? Banyak kan orang begitu? Kita saking cintanya sama si A, nah, semua kita berikan kepadanya kan gitu. Sampai akhirnya kita menolak
kebenaran, gitu kan? Ketika salah, padahal salah nih, jelas salah kan, betul nggak? Kemarin viral lagi video yang ngatain ini apa bajing, ya kan? Lagi ngomong dayang kan? Tahu ibu tentang bajing? Nah, keluar ngomong ini ibunya bajingnya saya angkat ke sini bajing, kan gitu bajing. Ibu-ibu loh dikatain begitu, keluar lagi videonya, ya Allah, ya kan? Kan target marketnya beda. Sampai ibunya bilang gitu, oh itu namanya pembenaran. Ada orang yang bilang, Ustadz itu memang target marketnya seperti itu, gitu. Itu ya, itu namanya pembenaran. Padahal Allah bilang waliyakul khairan auliyas berkatalah yang baik atau diam. Nah, maka baik dan benar itu satu kesatuan. Yang benar belum tentu baik. Benar belum tentu baik. Tapi baik juga belum tentu benar. Itulah kenapa Allah bilang dalam Al-Qur'an, makanlah makanan yang ada di muka bumi ini halalan thayyiban, halal dan baik. Halal itu benar, betul ya? Halal itu kebenaran, baik. Nah, dipotong nih secara halal, tapi orangnya kolesterol darah tinggi, kambing, ya kan? Terus punya darah tinggi, makan sate kambing, jadi baik nggak? Jadi nggak baik. Padahal halal, gitu, ya kan? Betul ya? Gitu. Padahal halal, tapi jadi nggak baik, gitu. Ada yang menurut mereka baik, tapi ternyata nggak halal. Apa? Kalau orang bengek, terus saya tuh makan daging apa? Bayi apa? Kalau orang Cina tuh tikus, betul ya? Bayi tikus atau bayi kelinci apa? Bayi kelawar gitu kan? Bayi tikus ya kayaknya. Yang curut-curut kecil itu kan, saya bilang gitu. Kata itu buat penyakit obat bengek, ya kan? Betul ya? Ditelan gitu kan? Mungkin bisa jadi baik, tapi benar atau tidak? Tidak halal kan gitu. Ya kan? Salah. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa keluarga kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa mata kami, penglihatan kami yang melihat hal-hal yang tidak Engkau ridhoi, ya Allah. Ampunilah lisan kami, ya Allah, yang pernah menyakiti saudara kami, menyakiti hati anak kami, menyakiti hati kedua orang tua kami, menyakiti hati keluarga kami, saudara-saudara kami. Ampuni, ya Allah. Ampunilah tangan ini yang pernah mengambil hak-hak yang bukan haknya, ya Allah. Ampunilah tangan ini yang pernah melukai, menyakiti orang yang bukan pada benarnya, ya Allah. Ampunilah kaki-kaki ini, ya Allah, yang pernah melangkah di tempat yang tidak Engkau ridai, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, tuntunlah kami, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah, wafatkan kami dalam keadaan terbaik, wafatkan kami dalam ucapan kalimat la ilaha illallah. Ya Allah, ya Allah, lapangkanlah rezeki kami, ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami, ya Allah. Jagalah kami, jagalah anak kami, keturunan kami, cucu kami, keluarga kami, kedua orang tua kami dari segala bala dan dari segala musibah, ya Allah. Lindungilah kami dari segala azab-Mu, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita bilang aja subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita mulai dengan aktivitas pagi kita dengan doa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad. Bismillahi tawakkalna 'alallahi la haula wala quwwata illa billahil